Berjumpa lagi dalam permenungan kita edisi Rabu 12 Juli 2023, pekan biasa ke-14. Bacaan liturgi hari ini, bacaan yang pertama dari kitab Kejadian bab 41 ayat 55 sampai 57, dilanjutkan dengan bab 42 ayat 5 sampai 7a, ayat 17 sampai 24a. Dan bacaan Injil dari Injil Matius bab 10 ayat 1 sampai 7. Bacaan Injil pada hari ini memberikan gambaran kepada kita sekalian tentang kepemimpinan Yesus. Kepemimpinan Yesus adalah kepemimpinan yang sangat ideal. Artinya menjadi contoh bagi siapapun yang memangku jabatan label sebagai seorang pemimpin. Mengapa? Mari kita lihat sedikit mendetail model kepemimpinan Yesus sebagaimana yang diceritakan dalam bacaan Injil hari ini. Poin pertama, Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Sebagai Allah, Yesus sebenarnya bisa melakukan segala sesuatu tanpa siapapun. Tetapi Yesus dalam seluruh kehidupannya, dalam seluruh pengajarannya, tidak menyampaikan atau tidak mengutamakan atau tidak menampilkan dirinya sebagai Allah. Tidak pertama-tama itu. Keilahiannya, kealahannya banyak kali tersembunyi dalam kehidupan Yesus. Saat-saat tertentu saja Yesus memperlihatkan keilahiannya, kealahannya. Saat-saat yang genting saja di mana Yesus tahu dia mesti mempergunakan kekuatan dan kuasa sebagai Allah. Dia melakukan itu, dia menunjukkan itu, dia merevelasikan itu, dia menyatakan itu. Tetapi pada umumnya keilahian dan kealahannya tersembunyi dalam kemanusiaannya. Penting juga kita ketahui, kalau saya mengatakan keilahian kealahan Yesus pada umumnya tersembunyi dalam kemanusiaannya, itu tidak berarti bahwa keilahian atau kealahannya terpisah dari pribadi Yesus sebagai manusia. Tidak, itu satu kesatuan. Tetapi dalam penampilannya, Yesus lebih memperlihatkan dirinya sebagai seorang manusia, tidak lebih dari itu. Saudari dan saudara yang terkasih. Nah, karena Yesus menampilkan dirinya lebih sebagai seorang manusia, maka sebagai manusia Yesus sudah tahu bahwa apa yang dia lakukan, pengajaran-pengajarannya, cara hidupnya, apa yang dia kehendaki, itu mesti terwariskan untuk generasi-generasi berikutnya. Karena itu Yesus yang secara visioner mengetahui hal itu, dia dalam kemanusiaannya, dia membutuhkan orang-orang dekatnya untuk melanjutkan karya dan pekerjaan-pekerjaannya. Bahkan Yesus mau supaya ketika Yesus dia sendiri masih ada di dunia secara fisik, orang-orang yang dekat dengan dia, yang mau dia didik untuk melanjutkan pekerjaan-pekerjaan Yesus, itu sudah mulai mengalami
sudah mulai dibekali oleh Yesus. Karena itu, berpikir bahwa apa yang dia lakukan mesti terwariskan pada generasi-generasi berikutnya. Maka Yesus dalam bacaan Injil hari ini memilih ke-12 rasulnya. Untuk apa Yesus memilih ke-12 rasulnya? Untuk mewartakan kerajaan Allah. Namun sebelum Yesus mengutus ke-12 rasul yang dia pilih itu, Yesus mengkader mereka, Yesus memberi pembekalan kepada mereka. Injil hari ini mencatat bahwa Yesus memberikan kuasa kepada para rasulnya itu. Kuasa untuk mengusir setan, kuasa untuk mengalahkan kejahatan, kuasa untuk menyembuhkan. Yesus membekali mereka. Yesus memberi kekuatan kepada para rasulnya supaya dengan kekuatan yang diberikan oleh Yesus, mereka mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan Yesus kepada mereka. Terutama ketika Yesus sudah tidak lagi berada bersama dengan mereka. Itu poin pertama dari model kepemimpinan Yesus. Yesus tahu mesti memilih orang yang akan mengatasnamakan dia, bekerja bersama dia, bekerja dalam namanya untuk melanjutkan tugas dan pekerjaannya. Dan karena itu dia memberikan pembekalan, baru kemudian dia mengutus. Itu poin pertama dari model kepemimpinan Yesus. Poin yang kedua dari bacaan Injil hari ini, Yesus juga menegaskan kepada para rasulnya yang dia utus untuk tahu apa yang menjadi prioritas pekerjaan mereka. Bagian terakhir dari bacaan Injil, Yesus mengingatkan para rasulnya untuk tidak menyimpang kemana-mana, tetapi mencari domba yang hilang dari Israel. Itu tidak berarti bahwa keselamatan hanya khusus untuk orang Israel, tidak. Tetapi Yesus mau menegaskan dengan perintahnya itu, peringatannya itu adalah supaya para rasulnya mengetahui prioritas pekerjaan mereka. Mereka pertama-tama diutus untuk mencari domba yang hilang dari orang Israel. Itu menjadi prioritas utama. Artinya masih ada hal-hal yang lain, terutama keselamatan secara umum yang juga harus diwartakan kepada orang-orang lain, manusia secara umum. Itu dua poin penting dari gaya kepemimpinan Yesus. Saudari dan saudara yang terkasih, dalam arti tertentu, kita adalah seorang pemimpin. Entah di level keluarga, sebagai suami, sebagai istri, atau sebagai orang tua. Label itu adalah label untuk seorang pemimpin. Sekurang-kurangnya untuk tingkat keluarganya. Apakah model kepemimpinan Yesus seperti yang kita dengarkan dalam bacaan Injil hari ini juga menjadi model kepemimpinan kita? Atau kita juga adalah seorang pemimpin ketika diberi kepercayaan di level gereja nih, di tingkat lingkungan, sebagai ketua lingkungan, sebagai koordinator wilayah, atau sebagai apapun, sebagai romo, sebagai pimpinan komunitas, kita dengan label pemimpin. Model pemimpin yang mana yang kita anuti dan yang kita hayati? Seringkali dalam kehidupan menggereja misalnya, banyak kali kita mengalami kesulitan untuk mencari tenaga-tenaga atau orang-orang yang kemudian melaksanakan tugas dan tanggung jawab menggantikan kita sendiri. Kalau kita akhirnya merasa sulit, selain karena banyak orang juga tidak mau, tetapi
hal yang lain yang mesti kita juga realistis. Terkadang karena kita kurang mempersiapkan, kurang mengkader orang, kurang memberikan pembekalan kepada orang untuk bisa menerima tanggung jawab karena dia sudah tahu apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya. Dia punya pemahaman dan pengetahuan yang luas tentang pekerjaan yang akan dipercayakan kepadanya. Lalu banyak kali orang menolak. Maka mulailah, kalau mau supaya apa yang kita kerjakan terus terwariskan, maka kita mesti mempersiapkan orang-orang dengan memberikan pemahaman dan pembekalan yang cukup sebelum orang-orang itu menggantikan kita melaksanakan tugas dan pekerjaan kita. Itu hal yang sangat penting. Dan yang kedua, dalam melaksanakan tugas-tugas itu, mesti ada prioritas-prioritas. Semua pekerjaan boleh kita lakukan. Tetapi dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan itu, mesti ada pekerjaan-pekerjaan yang harus diutamakan. Dan yang lain mengikutinya. Jadi ada bobot yang berbeda. Ada yang lebih diutamakan dan ada yang bisa ditunda untuk kemudian hari. Tapi tetap harus dilaksanakan. Itu dari bacaan Injil. Saudari dan saudara terkasih. Sementara dari bacaan yang pertama. Itu cerita menarik juga. Cerita tentang saudara-saudara Yusuf. Kita ingat bukan? Ada 12 anak Yakub yang kemudian disebut dengan nama Israel. Ada 12 anaknya. Dan salah satu yang diberi label oleh saudara-saudaranya sebagai tukang mimpi, yakni Yusuf. Kita tahu ceritanya, Yusuf pada akhirnya karena kejengkelan saudara-saudaranya, dia kemudian mau dihabisi, dimatikan, tapi kemudian dijual kepada para saudagar yang berasal dari Mesir. Dan rupanya Allah menyelenggarakan dalam kehidupan bangsa Israel secara umum dan menyelenggarakan juga kehidupan Yusuf. Dalam cerita bacaan pertama hari ini, Yusuf yang dibawa ke Mesir mendahului orang-orang Israel yang nanti kita tahu diperbudak di Mesir. Yusuf itu sudah mendahului mereka tinggal di Mesir dan mendapat jabatan dalam tanda petik yang cukup baik. Nah, cerita bacaan pertama lebih lanjut berbicara tentang kelaparan di tanah Mesir secara umum dan juga tanah-tanah sekitarnya termasuk Kanaan, tempat kediaman Israel atau Yakub dengan saudara-saudara Yusuf. Mau tidak mau mereka harus pergi ke Mesir untuk belanja gandum, membelikan makanan supaya mereka masih bisa hidup. Dan rupanya saudara-saudara Yusuf ini sudah tidak kenal lagi Yusuf. Maklumlah, Yusuf dengan pakaian kebesarannya membuat saudara-saudaranya pangling, tidak bisa kenal lagi Yusuf. Sementara Yusuf sendiri masih tahu saudara-saudaranya. Dan sedikit agak lucu, tapi itulah cerita kitab suci. Yusuf melakukan sesuatu. Mereka yang tiba di sana saudara-saudaranya itu ditahan selama 3 hari dalam ruangan tahanan. Lalu kemudian ada persyaratan. Yusuf memberi kepada mereka makanan untuk mereka bawa ke Kanaan. Tetapi ada persyaratan lain. Yang pertama, ada saudara dari mereka yang berada bersama dengan mereka harus tinggal di situ dalam tahanan. Dan ketika mereka pulang kembali ke Kanaan, mau datang lagi harus bawa anak bungsu, yaitu Benyamin, saudara dari Yusuf sendiri. Dan cerita ini menyadarkan saudara-saudara Yusuf akan pengalaman masa lalu dari mereka. Mereka yang telah melakukan hal yang tidak baik kepada Yusuf. Karena itu, saudara-saudara Yusuf ini pada akhirnya menyadari bahwa apa yang mereka alami saat itu adalah buah dari apa yang mereka lakukan dahulu
kepada saudaranya yang bernama Yusuf itu. Yang catatan yang mereka tidak kenal lagi padanya. Yusuf sedang berhadapan dengan mereka saat itu. Demikian cerita. Menarik bukan? Tapi poin saya adalah pengalaman saudara-saudara Yusuf saat itu. Ketika berhadapan dengan Yusuf yang mereka tidak kenal lagi. Pengalaman mengalami hal yang tidak enak. Bahwa mereka ditahan 3 hari. Lalu dituntut dari mereka bahwa kalau mereka pulang, mereka bawa dengan makanan, gandum. Tapi satu saudaranya harus tinggal di situ. Dan kemudian kalau mau datang lagi mesti bawa adiknya yang bungsu. Semua pengalaman itu mengingatkan mereka. Mereka merasa seperti inilah akibat dari kejahatan yang telah mereka lakukan kepada saudaranya Yusuf dahulu kala. Pengalaman itu mengingatkan mereka akan kehidupan masa lalunya yang kurang baik, yang telah melakukan kejahatan kepada saudaranya. Saudari dan saudara yang terkasih, hidup kita terdiri dari masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Apa yang kita alami masa sekarang, apa yang ada pada kita, sekurang-kurangnya ada pengaruh dari pengalaman masa lalu. Mungkin ada pengalaman masa lalu yang baik yang kita alami, tapi mungkin juga pengalaman masa lalu yang pahit. Seperti apapun pengalaman masa lalu, itu semua membentuk diri kita menjadi seperti saat ini. Apa yang kita alami saat ini terkadang juga bisa mengantar kita untuk kembali ke masa lalu. Kembali kepada proses pembentukan diri kita. Saya sangka ini hal yang penting. Memang kalau belajar dari apa yang dialami oleh saudara-saudara Yusuf, semacam ada penyesalan. Ketika mereka mengatakan inilah akibat dari apa yang kita lakukan dahulu kepada saudara kita, Yusuf. Ada penyesalan. Memang penyesalan selalu datang terlambat. Tetapi apa yang baik tidak pernah terlambat. Bahwa mereka pada akhirnya menyesali apa yang mereka lakukan dahulu kala. Itu adalah hal yang baik. Untuk ke depan, penyesalan hari ini akan apa yang mereka lakukan hari lalu, masa lalu. Penyesalan hari ini adalah tonggak yang baru untuk sebuah pembaharuan hidup untuk masa yang akan datang. Memang penyesalan selalu datang terlambat, tetapi tetap berguna untuk masa depan. Penyesalan terlambat untuk hal yang sudah lalu, tetapi penyesalan yang sama itu menjadi awal dari sebuah pembaharuan hidup untuk masa yang akan datang. Andai kata saya dan Anda hari ini menyesali atas apa yang kita lakukan dan pengalaman yang lalu. Memang orang banyak kali mengatakan sudah terlambat penyesalanmu. Tapi saya ingatkan kepada kita semua. Untuk sesuatu yang terjadi masa lalu. Penyesalan kita memang datang yang terlambat. Dan memang telat. Memang seperti itu. Tetapi saya ingatkan penyesalan yang sama juga. Yang saat ini kita sadari itu berguna untuk hidup kita di hari esok. Kalau kita sesali apa yang sudah terjadi. Maka jadikanlah penyesalan hari ini sebuah tonggak yang baru untuk membaharui kehidupan yang lebih baik ke depan. Artinya kita belajar dari pengalaman masa lalu yang kurang baik untuk kehidupan masa depan yang lebih baik. Tuhan memberkati